Begitupun di dalam ayat ke-11 pada surah Al-Hajj, pada surah ke-22. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asaba khairun ma'annu bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khusirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, maka jika dia memperoleh kebaikan dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Sehingga kita bisa mendapati bahwa di dalam ayat ini Allah pun menggunakan terminologi yang kita dapati pada hari ini, yaitu bahwa bagaimana wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabah khairunit ma'un nabihi. Bahwa bagaimana terminologi dengan tomana yang kita dapati merupakan akar kata dari mutmain yang kita dapati dalam ayat ke-106 ini, Allah gunakan dalam ayat ke-11 pada surah Al-Hajj ini, itma'annu bihi. Sehingga kita bisa mendapati bahwa ketenangan itu ada yang mereka betul-betul ketenangan jiwa sebagaimana yang kita dapat dalam surah Al-Fajr. Namun Allah pun mengingatkan kepada kita semuanya bahwa mereka yang menyembah Allah berada di tepi, tidak sepenuhnya keimanan itu berada di dalam dadanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita pun bisa mendapati bahwa di dalam ayat ke-103 pada surah An-Nisa, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Fa'idat ma'nantum fa'aqimus sholat. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana kita menggunakan dalam bentuk yang lain dari kata mutmain yang kita dapat di dalam ayat ke-106 ini, Allah menggambarkan bahwa bagaimana ketika mereka sudah merasa tenang, sudah merasa aman terhadap situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Maka bukankah kita bisa mendapati bahwa salah satu faktor daripada ketenangan di dalam jiwa itu adalah dengan hadirnya rasa aman di dalam diri. Baik aman secara fisik ataupun aman dalam hal-hal lainnya. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana dalam surah Yunus Allah pun menyampaikan, innalladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Maka kembali kita bisa mendapati dengan bentuk yang berbeda dari kata mutmain pada surah Yunus ini, yaitu watma'annu biha. Sesungguhnya orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu sendiri, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Maka Allah lanjutkan, ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Maka mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. Nah, sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita sepatutnya lebih seksama lagi memperhatikan apakah sesungguhnya ketenangan yang kita miliki itu. Apakah ketenangan kita itu masih semata berlandaskan kepada materi, ataukah kita sudah mendapatkan ketenangan hakiki ketika kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan dalam keseharian kita adalah sesuatu yang benar-benar dilandaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa bagaimana dalam kelanjutan, innalladzina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Maka ketika kita berbicara mengenai ketenangan dan bagaimana Allah menggambarkan untuk mereka-mereka yang keimanannya itu hanya berada di tepi, maka sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Da'allahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhir da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan doa mereka di dalamnya ialah subhanakallahumma, maha suci engkau ya Tuhan kami,
dan salam penghormatan mereka ialah salam, salam sejahtera, dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa betapa sesungguhnya kita memperhatikan melalui ayat yang kita baca pada pagi hari ini di dalam ayat ke-106 ini, bahwa bagaimana Allah memberikan keterangan-keterangannya tidak saja pada ayat itu sendiri, namun bagaimana Allah menyajikan pula kelengkapan pada ayat-ayat ataupun di dalam surah-surah yang lainnya. Nah, ada satu hal yang perlu menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya di dalam berbicara mengenai ketenangan jiwa ini sendiri. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ketenangan hakiki yang kita dapatkan bukanlah ketenangan yang bersifat fisikal ataupun hanya emosional semata. Hal ini mengingatkan kita dan ingin sama-sama kita menelusuri atas apa yang berlaku kepada pengikut Nabi Isa alaihissalam ketika Allah menyampaikan pesan-pesan ini untuk kita semuanya. Kita bisa mendapatinya dalam surah kelima, surah Al-Ma'idah, mulai dari ayat ke-112 sampai dengan ayat ke-115. Di mana Allah menyampaikan pesan terkait masalah ketenangan jiwa ini. Di dalam ayat ke-113, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami, dan agar kami yakin bahwa Engkau telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Inilah yang diucapkan oleh pengikut Nabi Isa alaihissalam. Bahwa bagaimana mereka mengatakan bahwa mereka ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami. Dan kita lanjutkan dulu sebelum nanti kita membandingkan bahwa bagaimana cara Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan mengenai makna dan menyikapi ketenangan itu sendiri. Maka Nabi Isa alaihissalam menjawab atas apa yang mereka sampaikan. Di dalam ayat ke-114, Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka betapa kemudian Allah pun berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antara kamu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat seluruh alam. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Apa sesungguhnya yang disampaikan oleh pengikut Nabi Isa alaihissalam, dan sebagaimana telah kita dapati pula di dalam surah dan ayat-ayat yang sebelumnya, apa yang mereka lakukan setelah kemudian doa-doa itu sendiri pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun bisa mendapati bahwa bagaimana yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fahuz arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati. Maka Allah berfirman, belum percayakah engkau? Maka dia, Nabi Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Maka Allah pun berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Betapa berbedanya antara apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim memohon ketenangan di dalam jiwanya, menyadari akan hakikat keberadaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memohon diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisik ataupun intelektualitasnya, namun dalam upaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka sesungguhnya inilah yang kita dapati Bapak Ibu sekalian, bahwa bagaimana Allah mengajarkan kepada kita semuanya ketenangan hakiki yang sepatutnya dimiliki oleh setiap muslimin dan muslimat. Dan semoga Allah menganugerahkan untuk kita semuanya. Dan itulah yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Melalui doanya, Rabbi syrah li sadri, memohon kepada Allah untuk melapangkan dadanya. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Betapa sesungguhnya strategi yang dilakukan oleh Nabi Musa di dalam menjalankan misi yang Allah amanahkan kepadanya, maka landasan utamanya adalah dengan landasan spiritualitas, memohon kepada Allah untuk diberikan kelapangan di dalam dada itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun Nabi Muhammad belum sempat mengajukan permintaan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Musa. Alam nashrah laka sadrak. Itulah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila Nabi Musa memohon kepada Allah untuk dilapangkan dadanya, maka Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad meskipun Nabi Muhammad tidak ataupun belum menyampaikan permintaan itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah sesungguhnya Allah hadirkan di dalam kehidupan kita ini ujian-ujian yang begitu banyaknya, apapun yang Allah hadirkan untuk kita. Boleh jadi kita mengharapkannya, mendambakannya. Namun berapa lama kemudian setelah Allah berikan atas apa yang kita mintakan itu, sampai seberapa lama sesungguhnya bertahan kita dengan penuh rasa syukur terhadap nikmat yang akan Allah berikan itu. Sampai dengan kemudian kita sudah merasa terbiasa dengan apa yang kita dapati. Dan kemudian kita memohon lagi. Sesungguhnya kehausan dan kedahagaan yang pencaharian tiada henti yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, baik di dalam kita ingin mendapatkan harta, mendapatkan kekayaan, mendapatkan ilmu, mendapatkan jabatan. Sesungguhnya hal itu tidak akan pernah memuaskan kita semuanya. Sampai dengan kita meyakini siapakah sesungguhnya yang kita cari itu. Apakah materi yang kita cari itu pada hakikatnya, ataukah sesungguhnya dari materi yang kita kejar dan kita cari itu, sesungguhnya yang kita cari itu adalah mengantarkan kepada kita pemahaman kepada Ar-Razzaq, bahwa Allah yang Maha Pemberi rezeki itu. Begitupun di dalam kita menuntut ilmu, tidak akan pernah puas kita menuntut ilmu itu. Allah hadirkan semangat itu, sampai dengan kita yakin secara hakikatnya, apakah sesungguhnya yang kita cari, apakah ilmu itu secara fisik, ataukah gelar itu secara fisik yang kita cari, ataukah yang kita cari sesungguhnya siapakah yang maha berilmu itu sendiri, yaitu sampai kita kepada hakikat bahwa sesungguhnya kita mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang Allah sampaikan kepada kita semuanya, kemanapun kita menghadap, sesungguhnya kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun profesi dan apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, sesungguhnya benang merahnya, disadari atau tidak disadari, dihadapkan kita kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemanapun kita menghadap, maka kita akan menghadap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitupun kita mendapatkan pada pagi hari ini bahwa bagaimana Allah mengingatkan di dalam ayat ke-106 ini, Bapak Ibu sekalian, walakin man syaraha bil kufri saddam fa alaihim ghadab. Bahwa ketika kita memohon ketenangan yang Allah berikan, kelapangan dada kita semuanya adalah dalam kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang digambarkan di dalam bagian kedua pada ayat ke-106 itu, yaitu mereka yang merasa tenang, merasa damai dengan kekufuran mereka. Padahal sesungguhnya segala sesuatu yang terlibat dalam kekufuran itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwa sesungguhnya Allah mengingatkan kepada kita semuanya, jangan sampai kita menyukai kehidupan dunia ini daripada kita menyiapkan diri untuk kehidupan akhirat kita yang harus kita songsong dalam perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita terhindar di apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ke-108, yaitu mereka-mereka yang telah dikunci mati hatinya. Maka melalui terminologi Allahu ala qulubihim, bahwa Allah telah mengunci mati hati mereka, maka kita bisa mendapati bahwa betapa pentingnya pesan-pesan yang terkait dengan Allahu ala qulubihim ini, bahwa Allah akan mengunci hati setiap orang. Maka kita harus memperhatikan bahwa seperti apakah hati-hati yang terkunci itu sendiri.
Maka begitu banyaknya di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita mengenai orang-orang yang telah terkunci mati hatinya. Dalam surah An-Nisa ayat 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekufurannya. Karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Begitupun kita bisa mendapati bahwa di dalam ayat ke-93 pada surah At-Taubah, sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka kaya. Mereka rela bersama-sama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka sehingga mereka tidak mengetahui akibat daripada perbuatan mereka. Pada ayat ke-16 dalam surah Muhammad pada surah ke-47, dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu Muhammad, tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang-orang yang telah diberi ilmu, yaitu para sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya. Betapa ayat ini memperingatkan kepada kita semuanya, Bapak dan Ibu, semoga terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul sadar dalam kehidupan ini atas apa yang kita lakukan. Jangan sampai sebagaimana digambarkan dalam ayat ke-16 ini, bahwa sesungguhnya mereka bangga dengan ucapan itu seakan-akan mereka memperolok para sahabat-sahabat Nabi itu. Padahal sesungguhnya dengan ucapan-ucapan mereka itu adalah menunjukkan betapa kebodohan telah melanda, mendera di dalam kehidupan mereka, dan bahwa Allah telah mengunci hati mereka sehingga mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya perkataan yang mereka sampaikan itu adalah perkataan yang sia-sia. Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa di dalam surah Al-A'raf dalam ayat ke-100, atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya, dan kami mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar ataupun mendapatkan pembelajaran. Dan kemudian di dalam surah Yunus dalam ayat ke-74, kemudian setelahnya, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing, maka rasul-rasul itu pun datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas. Dan kita mendapat dalam surah Ar-Rum ayat ke-58. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal wal in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladziina kafaru in antum illa mubtilun. Dilanjutkan dengan ayat 59-nya, kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Kita bisa mendapati bahwa di dalam ayat ke-59 ini dalam bentuk yang berbeda, yaitu yatba'u dalam bentuk kedua yang menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut sedang ataupun akan dilakukan, bahwa situasi dan kondisi tersebut sedang dan akan terus berlaku. Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami. Dan begitu pun dalam surah Ghafir, surah ke-40 dalam ayat 35. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallahi wa indal ladzina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Sangat besar kemurkaan Allah bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikian Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang dan hati mereka telah tertutup sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad itu.
Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun 'adzim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa Allah telah sampaikan kepada kita melalui ayat-ayat yang terdapat dalam beberapa surah ini. Semoga hal ini menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita merasa nyaman di dalam melakukan segala sesuatu yang sesungguhnya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itu untuk kita lakukan ataupun terdapat di dalam kehidupan kita. Dikarenakan hal itu boleh jadi merupakan pertanda bahwa telah terkunci matinya hati kita. Maka tiada lain kita memohon kepada Allah tiada henti, beristighfar setiap saat. Semoga melalui istighfar yang kita sampaikan, semoga Allah bukakan pintu ampunan dan taubat, dan semoga Allah lembutkan hati kita, semoga Allah hadirkan kepekaan bagi kita semuanya. Apa-apa saja yang baik dan apa-apa yang buruk, yang baik kita bersama melakukannya, dan semoga kita terhindar dari segala sesuatu yang merupakan perbuatan buruk yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika Allah menyampaikan pada ayat terakhir yang kita baca pada ayat 108 pada pagi hari ini, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim, bahwa Allah telah mengunci hati mereka, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka. Dan banyak sekali kita mendapati dalam berbagai surah dan ayat Allah menggandengkan ketiga hal ini, yaitu hati, pendengaran, dan penglihatan. Dan kalau kita perhatikan Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini akan sangat ditentukan oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Maka dari itu semoga apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar senantiasa menghantarkan nilai-nilai kebaikan dan semakin memperkuat keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa walladzi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak saja menciptakan kita semuanya, dan Allah sebutkan secara khusus walladzi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah menjadikan bagi kita semuanya pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati di dalam dada, qalilan ma tashkurun. Tetapi sedikit sekali dari manusia itu yang bersyukur. Dan semoga Ibu sekalian, dari apa yang kita dapati pada pagi hari ini, semoga kita lebih menjaga penglihatan kita, lebih menjaga pendengaran kita, yang bermuara nantinya untuk menghadirkan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, dan semoga apa yang dihadirkan melalui pendengaran kita dan penglihatan kita hanyalah hal-hal yang baik, hal-hal yang menghantarkan kita kepada perbuatan kebaikan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayah serta ridhonya untuk kita semuanya. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ilmu pada kita semuanya, melainkan hanya atas apa yang Allah ajarkan dan Allah amanahkan, Allah pinjamkan dan titipkan untuk kita semuanya. Dikarenakan sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui, dan Allah pula yang maha bijaksana itu. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya antarkan pada pagi hari ini. Mohon maaf lahir dan batin.